Sobat Muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2020 membahas mengenai menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan saat ini kita sudah hampir di penghujung, yaitu kita masuk di pelajaran 12. Judulnya adalah Pekabaran yang Patut Dibagikan. Seperti biasa, di studio sudah hadir sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Nanti dia akan memperkenalkan diri, nama dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah, ada nggak orang yang kamu pengen ketemu, pengen banget ketemu saat ini? Kalau ada siapa? Silakan. Shalom, nama saya Bella Dana Wenas. Saat ini berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau orang yang ingin bertemu, papi, ayah, karena papi jauh, papi ada di Manado, ingin sekali ketemu papi. Oke, baik, terima kasih Bella. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta ada orang yang pengen banget ketemukan? Ini serius ya. Serius. Ya, sama. Ini kok bisa sama ya? Saya expect dia tadi bukan mengatakan itu, tapi saya memang rindu bertemu dengan bapak saya. Memang jauh ya. Sebenarnya kalau sekarang kan gak ada yang jauh ya. Cuman karena halangan-halangan banyak situasi ya. Bapak saya. Oh, Bapak ada di mana Pak Pendeta? Medan. Oh, di Medan. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan memulai pelajaran kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Bella. Baik, untuk ayat inti kita terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Sampai saat ini kami tidak pernah suatu apapun. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Biarlah Tuhan mau turut campur tangan agar apapun yang kami diskusikan itu semua berasal dari Tuhan. Dan bagi pemirsa yang menyaksikan, biarlah Tuhan berkati dan jamah agar apapun penyampaian-penyampaian yang didengarkan itu semua dapat menjadi berkat bagi pemirsa kami ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Alkitab berfokus pada dua kedatangan Yesus. Dia datang sekali untuk menebus kita, dan yang kedua, Yesus akan datang kembali untuk membawa pulang apa yang telah dia beli dengan harga yang tidak ternilai. Seringkali kita ketika bicara tentang kedatangan Yesus, kita bilang, oh ya, saya rindu mau ketemu Yesus. Oh ya, saya mau Yesus cepat datang. Oh ya, mari kita bersaksi, mari kita menginjil, supaya kita bisa, Yesus bisa cepat datang, kita bisa cepat bertemu dengan Yesus. Memang kalau kita lihat kembali pengalaman kita tadi, Bella dan Pak Pendeta ingin sekali bertemu dengan orang tua, dengan papa yang jauh. Serindu apa sih kita bertemu dengan orang yang kita kasihi itu? Dan pada saat kita belum bertemu dengan mereka, apa sih yang kita lakukan? Pendeta tadi bilang kan tidak ada yang jauh sekarang, karena sudah ada video call, rasanya bisa langsung bertemu dengan muka, bisa langsung bicara, lancar lagi kan. Apakah hal itu juga kita lakukan dengan Yesus ketika kita bilang kita rindu Yesus itu segera datang, kita rindu mau ketemu dengan Yesus? Apakah kita terus terhubung dengan Yesus? Dan di sini di ayat inti kita, satu hal yang sudah tidak asing lagi, yaitu pekabaran malaikat pertama, Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Kematian Kristus yang menebus bersifat universal. Artinya
itu dimaksudkan untuk semua orang yang pernah hidup, terlepas dari kapan atau di mana, juga dari setiap kelompok bahasa, budaya, dan latar belakang. Makanya di sini dikatakan di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, kaum. Ada satu Injil, Injil kekal yang dibawa oleh malaikat ini, malaikat pertama, dan ada pekabarannya, yaitu takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pekan ini kita akan belajar pekabaran apa yang patut kita bagikan, yang patut kita saksikan kepada orang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama, yaitu pelajaran hari Minggu. Judulnya adalah Pekabaran Kebenaran Masa Kini dari Petrus. Di pelajaran hari Minggu dicatat, sepanjang sejarah keselamatan, Allah telah secara teratur memberikan pekabaran khusus melalui firman nubuatan untuk mempersiapkan orang-orang terhadap apa yang akan terjadi. Tuhan tidak pernah tanpa rencana. Artinya, kedatangannya yang pertama itu sudah ada dinubuatkan di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama, dan kedatangannya yang kedua juga telah ada nubuatannya, terutama kita bisa lihat di kitab Wahyu. Ya, ketika kita belajar kitab Wahyu, itu bukan hanya sekedar tentang simbol, tentang binatang, tentang ketakutan, penghakiman, penghukuman, tetapi sebenarnya Wahyu itu mempunyai satu kabar baik yang tersimpan di dalamnya, yaitu rencana kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada hari-hari sebelum air bah, Allah telah menyampaikan pekabaran kepada dunia melalui Nuh. Di Mesir, Tuhan telah memilih Yusuf untuk bersiap menghadapi kelaparan selama 7 tahun. Nabi-nabi Yahudi memperingatkan para pemimpin Israel tentang kehancuran Yerusalem. Pekabaran pertobatan Yohanes Pembaptis mempersiapkan satu bangsa untuk kedatangan Yesus yang pertama. Nah, dari contoh-contoh ini kita melihat bahwa memang Tuhan itu selalu memberikan sesuatu, memberikan rencana terlebih dahulu, memberitahukan kepada umat-umatnya apa yang Tuhan akan lakukan ke depannya. Pekabaran yang memiliki makna kekal untuk abad pertama adalah bahwa Kristus telah datang. Kasih Bapa diungkapkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, meskipun upah dosa ialah maut, melalui Kristus hidup yang kekal telah dipastikan untuk semua orang. Yesus adalah saksi yang sejati akan karakter Bapanya. Dia adalah penguasa atas raja-raja di bumi. Dia adalah oknum yang mengasihi kita dan membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya sendiri, dan telah menjadikan kita raja dan imam bagi Allah dan Bapanya. Wahyu adalah semua tentang Yesus dan pekabarannya tentang akhir zaman untuk mempersiapkan umatnya bagi kedatangannya yang segera. Jadi kenapa kalau kita kan sering sebutnya cuman kitab Wahyu aja ya. Padahal kalau kita baca di judul kitab ini adalah Wahyu kepada Yohanes, atau Wahyu itu Wahyu Yesus Kristus. Nanti pendeta boleh kasih tambahan juga kenapa dikatakan pernyataan atau Wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes. Silakan Pak Pendeta. Ya. Bagaimana tadi judulnya? Judul kita pelajaran hari Minggu ini? Pekabaran kebenaran masa kini dari Petrus. Ya. Atau present truth ya. Nah, saya suka untuk bikin perbandingan. Ya, present truth dengan eternal gospel. Nah, ini ada dua sisi yang diperkenalkan ya dalam pelajaran hari Minggu ini ya, bahwa ada satu yang disebut namanya dengan mungkin bukan present truth ya, lebih bagus kita sebut ya kalau dalam istilah prokem anak muda ya, pekabaran yang apa namanya, yang tepat waktu. Oh, bukan tepat waktu ya. Kira-kira begitu maksud saya. Jadi pas pada waktunya ya, tepat pada waktunya. Lalu ada yang disebut namanya dengan
kekal ya, Injil kekal atau pesan yang kekal yang jadi dari dulu sampai sekarang itu aja pekabarannya. Ya. Nah bagi Petrus ada satu pekabaran yang dia sampaikan ya. Demikian juga dengan contoh-contoh tadi, mulai dari sebutkan air bah ya dan segala macam ya, sampai kepada Sodom dan Gomora bahkan sampai kepada Yusuf di Mesir. Tapi semuanya itu harus dipandang dari bingkai bahwa Allah sedang mempersiapkan umatnya agar selamat. Jadi eternal gospel itu adalah pekabaran selamat. Ya, ini kasih warning, kasih juga bagaimana caranya agar selamat. Ini caranya. Siapa yang akan menyelamatkan? Ya, dan banyak rincian yang kita bisa dapatkan di dalamnya. Jadi untuk hal ini kita juga perlu waspada bahwa kadang-kadang dalam bingkai besar Injil kekal itu ada seperti diberikan semacam warning khusus. Ini untuk zamanmu loh. Zamanmu keadaannya ini, maka ini yang perlu dibuang, ini yang perlu dihilangkan. Oh, kamu bisa lakukan ini. Ada kekuatan di zamanmu. Oh, katakan ini, katakan ini. Kira-kira demikian ya. Jadi itulah sebabnya kita lihat kira-kira apalah relevansinya. Penulis pelajaran sahabat ini selalu bawa kita kepada relevansi kita ya. Apa yang kita rasakan sekarang? Bagaimana keadaan kita? Lalu kemudian dengan demikian maka kita bisa lihat kira-kira bagaimana caranya kita menyampaikan pekabaran itu dalam konteks sekarang. Bukan maksudnya mau mengubah pekabaran ya. Karena seperti yang disebutkan bahwa ada 3M dalam masalah pekabaran ya, mulai dari orangnya, pesannya, message-nya, dan metodenya. Pesan tidak bisa ya, message itu nggak bisa diubah-ubah. Tapi maksudnya ada pola tertentu yang kita lihat, oh ini relevansinya. Jadi implikasi kan bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi itu yang disampaikan pada zaman kita, sehingga pekabaran itu tidak dianggap sebagai pekabaran masa lalu. Ya. Nah, saya lupa, tapi ada satu episode di mana Bella pernah katakan, jangan terlalu jadi seperti gimana ya, seperti terlalu jauh ya bahasa kita ya, pakai bahasa kekinian gitu ya. Bahasanya kini. Jadi pakai cara ya, bukan maksud mengubah pekabaran, tapi mengubah cara saja ya, dengan pendekatan dengan implikasi tadi ya. Oke, ternyata ini kalau membahas wahyu kan Yohanes. Kenapa judulnya pekabaran kebenaran masa kini dari Petrus? Oh, wahyu ya. Hanya untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa ada masalah. Jadi gini, ada perbedaan dan ada juga kesamaan antara apa itu Injil kekal. Artinya ini kan ini tidak ada, jadi expiration date-nya itu tidak ada. Jadi mulai dari dulu sampai nanti ya seperti itu. Cuman ada pesan yang juga kekinian ya, masa kini. Injil kekal ya, Tuhan mau selamat. Jadi dari sejak Adam jatuh dalam dosa, dia sudah mau buat kita selamat kan begitu. Tapi ada konteks mereka, ada konteks kita sekarang. Mereka itu masih dalam taman, sudah berdosa. Tapi disuruh keluar kan begitu. Dan mereka sudah diberikan cara ini selamat kan begitu, melalui pengorbanan. Ya pengorbanan, walaupun ya bentuknya masih simbol sepertinya, tapi itu mengarah kepada sesuatu kan begitu. Nah, lalu ketika disebutkan, oh oke, ini pekabaran kita pada pekan ini bicara tentang wahyu. Iya, itu sebenarnya adalah sesuatu Injil kekal yang sudah diawali dari sejak awal. Ya, dari sejak Adam, katakanlah begitu. Tapi ada present truth di dalamnya yang perlu kita lihat. Apa sih relevansinya dengan kita sekarang ya? Contohnya beribadah. Nah, nanti kita akan bahas itu ya, beribadah. Ada orang bikin serampangan kan begitu. Oh, enggak, ada present truth di sini. Bukan semua yang berbakti atau bukan semua yang teriak-teriak Tuhan itu diterima. Harus ikuti caranya ya. Takutlah ya. Takutlah akan dia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin, silahkan Bella. Baik, hari Senin ini judulnya Fokus Akhir Zaman, Kitab Wahyu. Jadi kita tahu bersama pusat utama Injil menceritakan tentang bagaimana kedatangan Yesus yang pertama dan bagaimana proses itu dari Yesus lahir hingga bagaimana hidupnya, pelayanannya, serta kematian dan kebangkitannya ada di dalam Injil tersebut. Tapi meskipun Injil berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali, itu bukanlah sebenarnya penekanan yang utama. Dan fokus utama kita
kalau kita membaca kitab Wahyu khususnya, di dalam kitab Wahyu fokus utamanya adalah bagaimanapun inti dari Wahyu menceritakan tentang pertentangan zaman selama berabad-abad. Setiap nubuatan utamanya memang betul berakhir dengan kemuliaan Tuhan yang mulia yang akan terjadi. Tapi kita lihat bagaimana di dalam Wahyu banyak sekali cerita atau banyak sekali nubuatan-nubuatan yang menceritakan bagaimana pertentangan yang sudah berabad-abad ini, pertentangan yang terjadi antara manusia dengan iblis dan juga dengan Yesus tentunya. Bagaimana Yesus mau mencoba menyelamatkan umat-umatnya, bagaimana umat-umatnya itu ditindas oleh iblis si jahat. Jadi benar-benar di sini fokus utama dari Wahyu. Kita bisa lihat dari pasal pertama hingga pasal terakhir dari kitab Wahyu, semua cerita adalah klimaks dari setiap nubuatan. Tapi ada satu janji di situ, walaupun memang menceritakan tentang pertentangan, tapi kedatangan Yesus adalah satu janji, satu pengharapan dengan kemuliaannya yang megah, bagaimana Yesus datang untuk menjemput umat-umatnya. Kita bisa lihat dari Wahyu 5 ayat 12, ada anak domba yang disembelih, atau akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini bisa dilihat di Wahyu 19 ayat 16. Atau di Wahyu 17 ayat 14, bagaimana Yesus mengalahkan semua musuh yang menindas dan menganiaya umatnya. Jadi walaupun ada pertentangan, walaupun ada pertikaian, tapi ada harapan-harapan. Dan ini sesuatu yang berulang-ulang dituliskan di Wahyu tentang kedatangan Yesus. Dan ini adalah suatu pengharapan kita. Dan kita bisa lihat di dalam Wahyu 22 ayat 7, bagaimana Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Dan dengan demikian seruan terakhir Yesus kepada semua umat manusia adalah untuk menanggapi kasih-Nya, menerima rahmat-Nya, dan mengikuti kebenarannya untuk bersedia bagi kedatangannya yang segera. Wahyu diakhiri dengan undangan Yesus. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Jadi walaupun di dalam Wahyu ini menceritakan tentang pertikaian dan bagaimana kedatangan Yesus, tapi di situ juga ada sebenarnya di situ ada satu, kalau bisa dibilang wake up call buat kita semua. Bagaimana Tuhan menyadarkan kita, bagaimana Tuhan menjelaskan bahwa saya akan datang, saya akan membebaskan kalian. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah kitanya mau menerima atau enggak. Kita mau ikut rahmat Tuhan, bagaimana Tuhan membuka jalan untuk kita, itu intinya. Jadi sebenarnya bukan saja pertikaian dia dengan si jahat, tapi bagaimana kita mau memilih untuk ikut ke Tuhan gitu. Karena kadang dengan kehidupan kita ini, kita suka blur gitu, kayak gagal fokus. Dan Wahyu ini juga sebenarnya bukan cuman, oh iya ya kita belajar bagaimana si jahat gitu. Tapi sebenarnya ini juga wake up call kita bahwa Tuhan mengundang semua orang yang mencari kehidupan kekal untuk datang kepada Tuhan. Dan di sana Tuhan mengundang mereka yang telah menerima pekabaran keselamatan dan dengan penuh semangat mengantisipasi kedatangannya. Nih, kita garis bawahi kata dengan penuh semangat mengantisipasi kedatangannya untuk bergabung dengannya dalam mengundang orang lain untuk menerima pekabaran kasih-Nya. Jadi kita juga harus mengantisipasi dan kita harus membagikan ini. Ternyata kita harus membagikan bagaimana Tuhan dengan keselamatannya menjemput kita. Itu adalah satu beban yang kita harus ceritakan ke orang. Mereka harus tahu bahwa ada Yesus yang mengundang semua orang untuk ke surga bersama-sama. Dan tidak ada yang lebih menggembirakan daripada bekerja sama dengan Kristus dalam rencana keselamatannya pada akhir zaman. Pertanyaannya adalah, kita mau nggak untuk turut dalam pekerjaan Tuhan? Mau nggak kita bersaksi? Atau mau nggak kita sadar bahwa Wahyu ini adalah wake up call kita untuk kembali kepada jalan Tuhan? Baik, terima kasih Bella. Tambahannya Pak Pendeta? Ya, saya suka dengan istilah gagal fokus ya. Jadi luar biasa. Perjanjian lama kita punya Daniel. Perjanjian baru kita punya Wahyu. Di dalam perjanjian lama, Daniel sebenarnya sudah kasih fokus kepada orang Israel khususnya. Ingat ya, di dalam Daniel 7, 8, 9 ya, khususnya 9 itu, diberitahu.
Ini 70 pekan. Ini fokus untuk bangsamu loh. Coba baca itu ayat pelan-pelan. Itu disebutkan bagi bangsamu telah kutentukan. Bangsamu loh. Artinya bangsa Yahudi ya. Tapi sayangnya mereka tidak siap ya. Yesus datang, nggak ada yang nyambut, kan begitu. Tidak ada tempat penginapan ya. Sehingga dia harus lahir di tempat yang sangat bersahaja ya. Apa kata-kata di kalimat terakhir di buku Sekolah Sahabat kita? Di alinea pertama itu disebutkan apa? Injil katanya. Yang mana pendeta, maaf? Hari Senin ini pas bagian paling atas ya. Pusat utama Injil ya. adalah pada kedatangan Kristus yang pertama. Ya. Jadi dia sudah ada di situ ya. Injil ceritakan dan kita lihat kegagalan orang Israel atau orang Yahudi. Nah, sementara Wahyu mempersiapkan kita bahwa ini loh the second return ya, parusia, the second parusia dari Yesus Kristus. Apakah kita akan ulangi sejarah yang sama? Gagal fokus itu bahaya ya. Kita kira Wahyu ini hanya permainan menakut-nakuti ya, hanya persiapan segala macam. Enggak. Semua ibadahnya disebutkan di situ, soal penurutan hukum disebut di situ. Ini semuanya, segala macam detail rincian yang disebutkan di sana, jangan sampai lupa. Jangan jadi bingung di situ ya. Itu semuanya disampaikan kepada kita sebagai satu amaran bahwa engkau perlu persiapkan diri. Dia mau datang. Ya. Jangan terlalu kisruh dengan segala mungkin kekisruhan yang kita temukan di dalam kitab Wahyu ya. Ada perang Armageddon lah, ada beginilah, ada 7 jemaat, ada banyak macam 7 di dalamnya. Jadi orang terlalu sibuk dengan ukuran-ukuran matematis, ya bagus sih, tapi jangan sampai gagal fokus. Semuanya itu diberitahukan agar kemudian kita apa? Siap. Ya, Yesus mau datang nih. Ya. Nah kalau disebut ada yang mau datang nih, gimana kira-kira? Kita siapkan rumah dong kan, bagus. Dia mau datang nih, pokoknya bikin semuanya bersih. Bila perlu dipel berapa kali ya, kan begitu. Nah demikian juga dengan kita. Ya, jadi jangan sampai gagal fokus. Mungkin itu menjadi kata kunci kita ya dari film tadi. Gagal fokus, jangan gagal fokus. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjut lagi masuk di pelajaran hari Selasa, silakan Pendeta. Baik, hari Selasa ya, epicenter. Apa ini artinya epicenter? Ini seperti pusat gempa, bicara pusat gempa ya, yang membuat bergerak sebenarnya. Tapi kita bukan bicara gempa di sini, tapi yang membuat Wahyu ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Sebenarnya sudah luar biasa, tapi tambah luar biasa karena ada epicenternya. Epicenternya itu terdapat dalam Wahyu pasal 14 ya. Dari situ juga kita dapatkan ayat hafalan kita ya. Ini adalah serangkaian panoramic view ya, tentang peristiwa-peristiwa mendatang. Kalau bisa diringkaskan secara sederhana, ayat 1 sampai 5 ada disebutkan mengenai pendirian kerajaan itu ya. Ini dia. Lalu ayat 6 sampai 13 itu apa namanya? Ditumpahkannya cawan-cawan murka, bukan cawan-cawan baik ya. Cawan itu bukan untuk diminum tapi untuk ditumpahkan, dan itu semuanya malapetaka ya. Di mana masing-masing malaikat yang ada di dalam ayat 6 sampai 13 itu memiliki apa namanya? Masing-masing tugas ya, atau apa yang mereka mau sampaikan. Ada yang menyampaikan everlasting gospel. Kalau di sini kan judulnya lebih mengarah kepada ini end time message. Jadi seperti present truth juga ya. Ini yang kekinian ya, tapi ini yang terakhir loh ini. Tidak ada yang lain setelah itu. Baru ada kejatuhan Babylon, lalu kemudian ada penghakiman terakhir. Kemudian pada bagian terakhir yang 14 sampai 20 disebutkan ada pertempuran Armageddon ya. Inilah konflik besar itu ya. Ya, sudah ada konflik besar itu dari surga bahkan, dan sekaranglah ini harus diakhiri ya. Nah, saya juga tertarik dengan melihat simbol yang digunakan ya untuk menggambarkan kedatangan Tuhan kita dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 ya. Ternyata ada 2 tuaian, ada 2 panen besar. Dan orang mau dia siap, mau tidak siap, suka tidak suka, tahu atau tidak mau tahu, dua-duanya pasti dipanen. Hanya 2 golongan besar ya. Tidak ada di tengah-tengah, tidak ada ground tidak ada middle ground ya. Semua pasti akan dipanen. Perbedaannya adalah ada yang akan dipanen untuk diselamatkan dan ada yang akan dipanen untuk dibinasakan. Nah, gambarannya kelihatannya dari 14 sampai 16 si penuai kan anak manusia disebutkan. Itulah Yesus Kristus ya. Dia punya mahkota emas. Tapi dia menuai sambil duduk seperti dia duduk gini ya. Dia duduk. Dan di tangannya ada sabit yang panjang ya. Lalu kemudian disabitlah. Nah, saya bisa seperti bayangkan dia seperti menyabit gandum ya. Sementara untuk tuaian yang berikut yang nomor 2, ini penuaiannya adalah malaikat.
tetap juga dengan sabit yang tajam, kelihatannya dia terbang bukan duduk. Yang dituai bukan dalam bentuk tapi buah ya. Jadi bukan seperti gandum atau padi atau apa, tapi seperti ya ini disebutkan langsung ya buah pohon anggur. Tapi kelihatan buah pohon anggur ini nggak bagus ya, sehingga harus dimasukkan ke dalam kilangan besar. Kilangan besar itu adalah murka Allah, dan tempat pengilangannya itu di luar kota. Jadi pabriknya ada di luar kota, dan kemudian dari kilangan itu katanya keluar darah yang dalamnya, kalau diukur dalamnya bukan setinggi manusia, tapi disebutkan di sini setinggi apa yang disebutkan di sini, setinggi kekang kuda ya, kekang kuda pada mulutnya ya, lebih tinggi dari badan kita barangkali, atau mungkin setinggi kita. Lalu kemudian jauhnya 200 mil ya, berarti jadi sungai ini. Banyak sekali yang binasa pada waktu itu berarti ya. Jadi ini gambaran kepada kita. Jadi artinya pekabaran ini adalah satu kabar baik, tapi jangan lupa ada dimensi bagi yang menolak, tetap juga dipanen. Jadi bersyukurlah karena semua dipanen. Tapi pilih sendiri mau panen yang di mana. Mau panen yang dipanen oleh anak manusia, artinya Yesus Kristus yang panen, berarti kita selamat. Kalau dipanen sama malaikat, tidak akan selamat. Ya, itu untuk binasa ya. Lalu sekarang ada lagi, kita lihat bahwa esensi pekabaran dalam Wahyu 14 ini, di ayat 6 dan 7 bagi kita, ya Seventh Day Adventist, adalah bahwa Injil kekal bagi semua orang untuk memperhatikan penyembahan mereka kepada Allah. Ini yang saya sebutkan tadi di hari sebelumnya. Ini serius, soal saya berbakti pada hari Sabat, hari ke-7. Hari ke-7-nya Alkitab ya. Ini bukan soal oke saya tahu yang benar. Bukan hanya sekedar itu, tapi saya mau tunjukkan bahwa saya menurut. Saya ikuti apa kata Tuhan, bukan kata ya orang banyak, mayoritas, bukan. Tapi Tuhan, ketika Tuhan itu satu, itu mayoritas senantiasa. Tapi ribuan jutaan orang, tapi tak bersama Tuhan, tidak mayoritas. Jadi jangan takut dengan istilah mayoritas, dengan minoritas. Karena bersama dengan Tuhan pasti mayoritas. Nah itu yang kita, jadi saya berbakti sesuai dengan apa yang dikatakan, hari ke-7. Hari Sabat. Saturday sekarang ya, atau hari Sabtu ya. Jadi ini intinya ya. Dan disebutkan bagi mereka yang menolak, keras kepala karena merasa dia pintar atau segala macam, tidak mau menurut, pengadilan akan disampaikan kepadanya ya. Dan juga disebutkan jam. Sayang sekali di dalam terjemahan kita disebutkan waktunya katanya. Tapi yang dipakai kata ora, jam, dan itu pakai definite article, jamnya. Jadi kalau saya mau bawa pikiran kita kepada sistem begini, ini seperti yang mengumumkan dalam pengadilan ya, hadirin sekalian, silahkan berdiri karena hakim akan masuk. Ini jamnya, kan diumumkan dalam pengadilan itu kan betul tanggal, berarti hari ada masuk. Tapi kan disebutkan juga jamnya. Nah ini bicara jam ini jamnya loh. Dan jamnya itu ya sudah ada di situ. Jadi berarti tidak ada lagi yang mau apa. Jadi berhati-hati kita dengan ini ya. Jadi itu pekabarannya. Jadi sehingga dengan demikian setiap orang harus mempersiapkan diri ya. Jadi bagi saya kita perlu bertobat ya, sehingga pengadilan itu, penentuan itu akan memasukkan kita pada gerombongan pertama yang diadili. Bersyukurlah kalau diadili pertama. Ya, karena itu potensinya besar bagi kita untuk diselamatkan. Orang yang percaya bukan. Tapi ketika kemudian kita percaya tapi tidak mempertahankan percaya itu, karena ini bukan save, once save, always save. No, enggak gitu. Ini being saved ya, in the process juga ya. Jadi terus kita harus memperbarui kepercayaan dan keyakinan kita. Agar nantinya, ya dia pastikan, dia ada di tuaian pertama. Bukan tuaian yang akan dibinasakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Rabu, judulnya adalah memahami pekabaran Allah sepenuhnya. Ketika kita belajar tadi kitab Wahyu, ya kan? Terus pendeta sebutkan ada pusatnya, yaitu pekabaran 3 malaikat di Wahyu 14. Nah,
sepanjang pekan ini kita belajar lebih fokus kepada pekabaran malaikat yang pertama. Karena ada Injil kekal di situ. Injil kekal seperti yang pendeta juga tadi sudah jelaskan, sudah ada dari awal bahkan sampai nanti Yesus datang. Itu adalah Injil kekal bahwa Tuhan ingin kita semua selamat. Nah, ada poin-poin yang kita bisa dapatkan dari pekabaran malaikat pertama, yaitu Wahyu 14 ayat 6. Seruan untuk takut akan Allah adalah seruan yang sungguh-sungguh untuk memberikan penghormatan kepada Allah dalam segala hal yang kita lakukan, untuk menghormati perintah-perintahnya dan mematuhi hukumnya dalam terang penghakiman Allah. Jadi kata takut itu nanti mungkin pendeta bisa sebutkan juga dalam bahasa aslinya ya. Karena takut yang dalam bahasa Indonesia itu kan berbagai macam ya. Artinya bahkan bisa juga takut dimarahin, takut nggak dapat berkat, takut nggak masuk surga, takut dihukum, itu semua menggunakan satu kata takut gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin berbeda karena disebutkan fear ya. Fear itu ya takut, tapi dengan berbeda ya, apa namanya, tadi memberikan penghormatan kepada Allah. Takut akan Tuhan ada hubungannya dengan cara kita berpikir. Ini adalah seruan untuk hidup menyenangkan Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita. Ini adalah sikap kepatuhan yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang saleh. Pekabaran ini juga mengajak kita untuk memuliakan Tuhan, memberi kemuliaan kepada Allah berhubungan dengan apa yang kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi tadi poin yang pertama adalah takut akan Tuhan, bagaimana kita menempatkan Tuhan itu pertama di atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Lalu poin yang kedua adalah memuliakan Tuhan. Kalau kita ingat seperti di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi terang, lalu ada perbuatan baik, tapi yang dilihat orang lain perbuatan baik kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Oh dia baik ya, oh dia murah hati ya, oh dia suka memberi ya. Tapi ketika orang melihat perbuatan baik kita, orang lain itu memuliakan Tuhan. Jadi bukan diri kita, tetapi memuliakan Allah yang kita sembah. Di sini juga dalam pelajaran kita ada hubungan antara sikap hormat kepada Tuhan, kepatuhan kepada Tuhan, dan penghakiman. Ketaatan adalah buah dari hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus. Sekali lagi, kita bukan menurut supaya kita selamat, tetapi ketaatan atau penurutan itu adalah buah dari hubungan kita dengan Yesus karena kita telah diselamatkan. Hanya kebenarannya saja yang cukup baik untuk dapat luput dari penghakiman, dan dalam kebenarannya kita aman. Melalui kebenarannya kita hidup untuk memuliakan namanya dalam semua yang kita lakukan. Silakan tambahannya Pak Pendeta. Tadi apa tadi ditanya mengenai fear ya, takut dalam ini lebih menarik, bahkan lebih berat ya. Tahu istilah fobia? Iya. Nah, dari kata itu mirip seperti itu. Karena dari kata kalau kata kerjanya ditulis ini phobeo ya, phobeo. Kalau kata bendanya phobos. Dari situ kemudian English word datang fobia ya, jadi takut akan Tuhan. Jadi ada dua ya, takut lalu kemudian berikan kemuliaan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan disebut takutlah dan muliakan ya, ada muliakan. Tapi ini dipakainya dua kata ya, berikan ya. Berikan kemuliaan ya, berikan dia kemuliaan ya. Nah, yang menarik juga yang saya mau sampaikan adalah bahwa ternyata ya, karena satu triwulan ini kan kita bicara tentang kesaksian nih. Berikan kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian pribadi saya tentang bagaimana Yesus mengubah hidup saya. Tapi jangan lupa ada juga pekabaran yang diberikan kepada kita. Jadi bukannya kesaksian, tapi apa? Ini tadi ya, bahwa kita juga punya special message to tell. Apa tadi? Ini dia. Pekabaran malaikat ini, takut akan Tuhan. Hanya begini, problem orang adalah
Lalu apa hubungannya dengan sahabat kan? Ini. Iya, betul. Apa sahabat? Kita dapati kabar ya, artinya dapat banyak kali penjelasan bagaimana disebutkan Allah itu digambarkan sebagai pencipta. Dan bagaimana dia mencipta? Oh, dia mencipta pada hari pertama, kedua, sampai kemudian hari ketujuh dia berhenti. Oh, itu kan sahabat. Nah, tapi saya mau ambil dari angle lain. Ada disebutkan di situ, takutlah akan dia dan muliakanlah dia, atau beri hormatlah padanya, atau berikan dia kemuliaan, karena telah tiba Saat penghakiman. jam pengadilan itu. Nah, pakai kata itu ya, ora. Jam pengadilan sudah datang. Nah, kalau kita bicara pengadilan, kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita apa? Hukum, bukan? Jadi pengadilan itu pasti berhubungan dengan hukum. Sabat itu apa itu? Yaitu memang hari-hari date ya, dalam bahasa kita hari date, hari-hari kencan ya, dengan Tuhan. Tapi jangan lupa itu juga dimasukkan kemudian menjadi semacam hukum, penurutan. Itu mengarah kepada penurutan. Bagaimana kita takut akan Tuhan kalau kita tidak mau turut. Dia tentukan hari ini, kita datang hari ini, hari lain. Jamnya mungkin sama. Sama-sama mungkin jam 7, sama-sama jam 8, tapi harinya beda. Jadi tolong dicermati ini ya, berdoa banyak ya. Ini bukan soal membicarakan atau mendengungkan ulang tentang pekabaran legalitas, legalisme ya. Bahwa kita selamat oleh karena penurutan hukum, tidak. Kita diselamatkan untuk menurut. Orang yang diselamatkan itu, orang yang dimerdekakan itu, orang yang menurut. Tapi banyak ya di banyak bangsa ya, setelah merdeka jadi ugal-ugalan ya, luar biasa ya. Ini bangsa tidak cocok dimerdekakan kalau begitu ya. Nah, jangan sampai begitu ya. Berbahagia sekali kita untuk bebas supaya menurut. Bukankah indah kedengarannya? Daripada ya kita dibebas kita dikekang oleh perhambaan. Karena bagi orang yang bebas sebebas-bebasnya, suka-sukanya melakukan apapun, sebenarnya itu adalah orang hamba. Ya, hamba apa? Hamba terhadap ini carnal desire ya, dalam dirinya ya. Dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Kita tidak begitu. Kita dibebaskan untuk apa? Untuk menurut. Indah kan kedengaran. Jadi saya mau katakan pekabaran Sabat ini ya, karena disebutkan ya supaya memahami pesan Allah lebih lengkap ya dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 yang ada hubungannya dengan Sabat. Ya ini dia. Jadi ibadah saya itu hari Sabat itu bukan soal mengikuti bapak saya yang Advent ya, opung saya yang Advent, bukan. Tapi ini sebagai sebagai perlakuan bagi saya bahwa saya hormati dia, muliakan dia, takut akan dia. Karena memang jam penghadilannya itulah ya. Dia mau saya selamat. Jadi saya sudah beritahu ini jamnya loh. Jadi saya siap. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, silakan Bella. Baik, hari Kamis ini berjudul Seruan Terakhir Allah. Kalau kita baca, kita cermati baik-baik, judulnya Seruan Terakhir Allah, benar-benar seperti peringatan terakhir, dan peringatannya itu bukan hanya mengatakan atau berbicara biasa, tapi ini ada seperti seruan, seperti menyadarkan umat-umat Tuhan. Dan di sini dan di dalam kitab Wahyu ini ada dari tiga pasal itu istilah Babel yang diceritakan atau yang dijelaskan di situ mewakili sistem agama palsu yang didasarkan pada pekerjaan manusia. Jadi kita jangan salah persepsi bahwa ini adalah Babel secara literal, tapi ini menggambarkan bagaimana Babel yang ada di zaman akhir yang mewakili sistem agama palsu didasarkan pada pekerjaan manusia. Kenapa diambil contoh Babel? Dan kalau kita baca juga di Wahyu 14 ayat 8, di situ dikatakan bahwa dituliskan sudah rubuh Babel, kota besar itu. Kenapa Babel ini diambil untuk menjadi suatu gambaran atau sebutan Babel rohani pada zaman akhir nanti? Karena Babel ini adalah mereka itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang memiliki tradisi-tradisi manusia sendiri, dan mereka ini sudah pusat penyembahan berhala,
penyembahan matahari, dan juga ajaran palsu tentang keabadian jiwa. Jadi memang Babel pada zaman dahulu ini dipakai kembali menjadi gambaran di akhir zaman, karena menunjukkan atau menggambarkan betapa jauhnya kehidupan mereka pada saat itu dengan Tuhan. Dan itu akan terjadi lagi atau sudah terjadi pada kita umat manusia saat ini, bagaimana kita telah jauh dan kita tidak menaati Tuhan. Dan di sini ditekankan di hari Kamis ini bagaimana agama palsu atau peribadatan umat manusia yang benar-benar akhirnya terganggu karena ada Babel baru ini. Sistem agama palsu ini secara halus telah mengintegrasikan banyak praktik keagamaan Babel kuno ke dalam ibadahnya. Dan pekabaran Allah pada hari-hari terakhir kepada planet kita yang sekarat adalah pekabaran tentang Yesus dan kebenarannya. Jadi seruan terakhir Allah ini adalah bagaimana Yesus dan kebenarannya ini ingin diingatkan kembali kepada kita umat manusia, bahwa contoh yang paling dekat atau contoh yang sangat penting di hari Kamis ini adalah hari peribadatan kita. Jadi di sini Yesus dan kebenarannya benar-benar mau membangunkan kita, menyadarkan kita bahwa ini loh sebenarnya peribadatan yang benar. Ini loh sebenarnya yang harus kamu lakukan di saat kamu beribadah dan kapan kamu beribadah. Jadi Tuhan benar-benar mengulangi lagi. Mungkin kita berasa kayak, yang penting kita ibadah setiap saat. Tapi kita lihat bagaimana di sini dikatakan bahwa seruan terakhir Allah, dia menekankan kembali bagaimana kebenarannya, Yesus dan kebenarannya. Berarti hari ibadah kita itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap main-main, karena ini diulangi lagi bagaimana kamu harus beribadah yang benar. Bukan karena Tuhan itu diktator untuk membuat kita seperti kita mengikuti ini, bukan, tapi Tuhan sudah menguduskan hari peribadatan itu dari semenjak penciptaan terjadi, dan inilah tanda antara Yesus dengan umat manusia, umat-umatnya. Dan dari tanda inilah dia mau melihat bagaimana kita mau menaati. Bukan karena menaati sosok yang menakutkan, tapi bagaimana kita mengasihi dia. Seperti kita sudah belajar di pekan lalu, kita mengenal Yesus. Itulah bentuk pengenalan kita akan Yesus. Bagaimana di situ ada penurutan, di situ ada bagaimana kita mengasihi Yesus. Yesus sudah sangat baik, dan kita mau, bahkan bukan hanya ibadah, setiap hukum-hukum yang Tuhan berikan, kita pun harus taati. Buat apa kita menaati satu hukum, tapi kita tidak menaati hukum yang lain? Jadi ini semua sangat penting, tapi yang dikhususkan adalah bagaimana kita beribadah. Disitulah tanda, disitulah Yesus dapat mengenal mana umat-umatnya, dari cara kita beribadah, kapan kita beribadah, ke siapa kita beribadah, apakah kita lebih takut kepada Tuhan atau tidak, apakah kita mau menurut kepada Dia atau tidak. Inilah seruan terakhir Allah, bahwa Yesus dan kebenarannya ini harus benar-benar kita pakemkan di dalam kehidupan kita dan kita bagikan kepada orang lain. Jadi bukan hanya motif kita, yang penting saya beribadah, tetapi juga harus dengan cara yang benar, waktu yang benar. Silakan Pak Pendeta. Bagi saya, bicara sabat, Yesus pernah berkata, saatnya akan tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar itu tidak akan berbakti di tempat tertentu. Tapi kita masih tetap punya bait, namanya bait waktu, ya, sabat. Jadi semua orang, universal, mau dimanapun dia bisa bertemu dengan Allah di waktu yang sudah ditentukannya. Jadi dengan demikian kita, Gereja Masehi ke-7 ini, secara khusus ya kepada orang-orang muda ya, anggota Gereja Masehi ke-7, kita harus paham soal ini ya, bahwa kita ini dalam mengajak orang untuk berbakti pada hari Sabat, itu Sabat bukan punya kita, bukan punya Gereja Masehi ke-7, bukan. Jadi itu bagaikan seperti begini, seperti kita mengajak orang, ayo ketemu dengan Tuhan, dia sedang nunggu di sana. Ya kan? Coba lihat, Nuh contohnya, diajak orang, supaya masuk ke mana? Masuk ke dalam bahtera. Ini dia tempatnya, ada khusus. Tapi itu tempat ya. Orang karena orang Israel keluar dari Mesir, kemana? Ada tempat. Tapi kita kan bicara tempat, karena tempat kita nggak di sini. Kitab Ibrani katakan, mereka tiba di Kanaan katanya, tapi mereka nggak temukan resting place. Karena resting place yang sejati itu, semuanya itu bayangan ya. Resting place itu adalah keselamatan yang Tuhan siapkan. Tapi ada jalannya.
Kan begitu. Itu makanya kita punya sabat ya. Jadi dengan demikian ketika kita menyampaikan sabat ini seperti ajakan kepada orang bahwa mari Tuhan tunggu kita di sana. Bukan Advent tunggu di sana, bukan pendeta tunggu di gereja, bukan. Tapi Allah kita tunggu kita di situ. Di mana? Ada waktu, bait waktu, sabat ya. Karena itu yang disebutkan. Inilah artinya God's final appeal ya. Dia panggil kita untuk berbakti kepadanya di waktu yang Dia tentukan, bukan kita tentukan. Tapi apakah kemudian kita nggak boleh berbakti kapan saja? Silahkan. Tapi Dia tentukan satu hari khusus atau satu waktu khusus di atas segala waktu perbaktian yang kita buat sendiri. Ini dia, saya mau bertemu engkau di sini. Dan itu kan butuh penurutan, butuh kerendahan hati untuk mau percaya itu. Dan saya mau katakan, pionir gereja kita dulunya nggak berhari Sabat. Justru itu datang dari seorang gadis ya. Dalam Bible study mereka, Rachel O. Preston namanya. Ya. Pendeta yang mengajar waktu itu pendeta Frederick Wheeler. Ini sahabat penting itu. Akhirnya menggema ya. Jadi akhirnya, oh iya gitu. Jadi bukan milik kita, bukan. Juga bukan milik orang Yahudi, bukan. Sahabat ini milik Tuhan, Dia yang tentukan itu. Dan kita hanyalah seksi tamu ya. Ayo mari yuk, ayo. Aku mau loh, aku mau pergi. Mari kita datang. Jadi tinggalkan yang namanya kebanggaan-kebanggaan organisasi, kebanggaan-kebanggaan denominasi ya. Mari datang. Sahabat ini milik Tuhan, Dia panggil kita. Saya mau lihat. Apakah engkau mau tunjukkan dirimu sebagai orang yang setia kepadaku, yang takut akanku dan memberikan kemuliaan kepadaku. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pendeta penjelasannya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di hari Jumat pendalaman, Pak Pendeta. Baik, pendalaman. Setelah kita mempelajari satu pekan ini ya, saya suka bilang jangan 1 minggu ya, tapi 1 pekan. 1 pekan. Memang pekan ya, karena diakhiri dengan Sabat ya. Atau lebih bagus sudah 1 Sabat ya disebut. Kita masuk ke dalam pendalaman pada hari ke-6, hari Jumat. Ini kita sangat semangat dengan kata-kata ke ini sekarang ya. Karena kita tahu bahwa Sabat itu sudah dirongrong oleh setan dan banyak gereja tertipu oleh gaya-gaya setan ini ya. Nah, kita dapatkan panggilan Tuhan ya. Selain kita bersaksi bagaimana ajaibnya Roh itu mempengaruhi hidup kita, mengubah hidup kita, tapi kita punya pekabaran yang khusus yang harus kita sampaikan. Bukan hanya satu, bukan hanya soal Sabat, tapi ada banyak ya, ada banyak yang kita harus sampaikan. Tapi karena fokusnya adalah di pekabaran malaikat pertama, salah satunya ya, maka kita bicara Sabat. Dan ini harus kita sampaikan. Undangan ini harus kita sampaikan bahwa Dia pencipta kita, ya Allah kita itu dikenal sebagai pencipta, Dia ciptakan selama 6 hari. Nah, bagi orang yang berhari Sabat, artinya memelihara hari Sabat, saya mau katakan jika dia paham soal itu, maka dia tidak akan mungkin terkontaminasi dengan ajaran evolusionis. Evolusionisme gitu ya. Tidak akan mungkin ya. Karena apa? Dia tahu evolusionisme ini mengatakan bahwa ya kita manusia itu berevolusi dari yang sederhana segala macam ribuan tahun, bahkan jutaan tahun segala macam. Itu semuanya ya cerita omong kosong sebenarnya yang membuat kita. Tapi banyak orang ya tapi inilah pekabaran kita ya. Kita harus sampaikan ya, bukan hanya untuk kita tapi banyak untuk orang lain juga. Lalu kemudian saya mau highlight tentang kata saatnya itu ya. Tadi kita sudah bahas itu. Ini soal jam ya. Disebutkan jam ya. Saya mau bikin perbandingan kata atau frasa ora ini atau jamnya itu ya pakai definite artikel ya. Itu muncul pertama kali di Matius 8 ayat 13 ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, ini sang perwira ya. Ini karena dia datang for the sake of his servant. Bukan anaknya ya, tapi servant. Lalu dia bilang, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka disebutkan pada saat itu juga, maksudnya pada jam itu juga. Sembuhlah hambanya. Ini menunjukkan kesegeraan ya, instan ya. Nah, kalau dalam Wahyu itu muncul 4 kali ya, 4 kali lagi selain dari yang tadi ya. Wahyu 3:10 dia katakan Yesus berjanji untuk melindungi jemaat Philadelphia dari jam pencobaan itu. Ya. Jadi kalau kita ambil ke kita sekarang ya berarti kita ini sekarang dalam pengadilan bicara tentang Sabat ya harus hati-hati. Jangan sampai lagi kita meremehkan soal hubungan kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan di hari itu.
di hari itu. Hari apa? Hari kudus itu. Karena dia mau kita selamat, ya. Jadi tidak boleh bermain-main lagi, ya. Jadi orang muda, ya apapun yang kita lakukan, ya. Tapi memang terlalu banyak orang materialisme, ya. Bahwa ibadah itu modelnya seperti pakaiannya harus begini. Ya memang itu penting, ya. Tapi maksud saya, mari juga pelihara hati, ya. Jaga hati, ya. Jaga hati. Dalam penyembahan kita, dalam berbakti kita, bukan hanya karena setelah sampai di gereja itu kudus, bukan. Ya, dari matahari terbenam itu sudah spesial kita buat, ya. Ini adalah spesial, ya. Bukan dalam arti hari-hari sebelumnya kita serampangan, bukan, ya. Tapi di hari itu kita bikin khusus dengan segala macam, karena kita tahu Allah mau kita bersama dengan Dia, ya. Bersama dengan Dia pada hari Sabat. Itu mungkin menjadi cicipan awal bagaimana kita bersama dengan Dia nanti di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta juga Bella yang sudah berdiskusi bersama. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Adalah satu pekabaran yang patut kita bagikan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.